Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya saya bisa melaksanakan video presentasi yang telah diberikan tanggung jawab kepada saya. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah agar selalu dicurahkan salawat beserta salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat yakninya Bapak Pengampu Mata Kuliah Manajemen Humas, Bapak Dr. Hanif Al-Kardi MPD. Semoga Bapak selalu diberikan kerahmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada teman-teman semua, semoga juga diberikan kerahmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum masuk video presentasi, perkenalkan nama saya Miftah Fauzia dari Departemen Administrasi Pendidikan dengan NIM 220021113. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit materi ataupun penjelasan kepada teman-teman semua, yakninya materi manajemen humas. Topik pertama yaitu memahami public relation secara konseptual. Teman-teman tahu nggak public relation itu apa? Ternyata public relation bermanfaat bagi kita mahasiswa tidak hanya dalam organisasi ataupun lembaga tempat kita nanti akan bekerja, tetapi public relation ternyata juga bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Jika kita piawai dan mahir dalam menggunakannya, tentu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kita semua. Sebelum masuk tentang public relation, ada 4 istilah yang sering dianggap sama dalam masyarakat masa kini. Padahal 4 istilah tersebut merupakan hal yang berbeda. Istilah pertama yaitu marketing, yang kedua yaitu advertising, yang ketiga yaitu public relation, dan yang keempat yaitu branding. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas hari ini adalah marketing. Pada prinsip atau istilah, marketing mungkin dikenal dengan pemasaran, yaitu proses membuat masyarakat atau orang lain tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau lembaga ataupun organisasi ataupun kita sendiri ketika kita ingin memperkenalkan produk itu kepada pelanggan, kepada mereka yang menjadi sasaran produk kita. Melakukan marketing tersebut dilakukan melalui proses yang panjang. Untuk organisasi tersendiri, mereka melakukan analisis pencarian pelanggan yang ada atau disebut dengan analisis riset pasar. Masalah yang seringkali dihadapi saat marketing adalah fokus pada meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual. Contoh, jika seseorang ingin meyakini lawan jenisnya bahwa ia pantas dipilih, orang yang baik, setia, maka mau tidak mau dia sendiri yang menjual dirinya, memperkenalkan dirinya, menjelaskan kepada calon pasangannya bahwa dia adalah I'm a great lover. Makanya dalam marketing ditulis kata I'm a great lover, yaitu sebagai contoh lawan jenisnya ingin memperkenalkan kepada si perempuan ini bahwa ia adalah a great lover, bahwa ia adalah orang yang setia, bahwa ia adalah lelaki yang baik, agar si perempuan tadi tertarik, agar si perempuan tadi beranggapan bahwa lelaki tersebut memang benar adalah orang yang baik. Dalam konsep lelaki tadi, maka ia harus meyakinkan si perempuan, maka ia harus menjual dirinya dengan strategi-strategi itu, dengan teknik-teknik yang mumpuni dan dalam kepiawaian supaya perempuan tadi tertarik kepada dirinya.
Tujuan utama dari marketing ini adalah penjualan, untuk menjual, meyakinkan, memperkenalkan sesuatu dalam bentuk produk atau jasa, sehingga pelanggan atau sasaran dari produk mereka merasa tertarik dan ingin membeli produk yang mereka tawarkan. Sebagai contoh dalam lawan jenis tadi, supaya perempuan tadi itu tertarik, yakin, mengerti, paham bahwa lelaki tersebut adalah orang yang pantas diterima atau tidak. Jika lelaki tersebut tadi jitu menjual dirinya, jitu memperkenalkan dirinya, maka tentu wanita tadi akan tertarik atau setidaknya melirik lelaki tersebut. Namun jika cara atau strategi yang digunakannya tidak jitu atau tidak piawai, maka tentu lelaki tersebut tidak akan pernah mendapatkan wanita tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi adalah marketing itu adalah suatu proses meyakinkan orang lain untuk supaya mereka itu tertarik dengan produk kita. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu advertising. Berbeda dengan sama dengan kalimat dalam marketing tadi, namun kata-kata I'm great lover tadi diulang secara berkali-kali. Artinya advertising ini memperkenalkan produk atau jasa kepada pelanggan secara berulang-ulang agar produk atau jasa tersebut di benak pelanggan tadi memberi visual atau memberikan sedikit anggapan kepada pelanggan atau lawan jenis bahwa ia benar-benar adalah lelaki yang setia dan baik hati. Secara istilah, advertising adalah sebuah penyajian materi atau pesan atau bentuk komunikasi sebuah organisasi atau lembaga kepada siapa saja atau masyarakat atau publik. Namun penyajian materi ataupun bentuk komunikasinya dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang persuasif atau menggoda atau membujuk dan merayu. Tujuan utama dari advertising ini adalah mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi yang sedang mereka jual oleh perusahaan. Jika kita masukkan dalam konteks lawan jenis tadi, maka lelaki itu harus menjual dirinya berkali-kali, memperkenalkan dirinya berkali-kali supaya perempuan itu tahu bahwa ia benar-benar adalah lelaki yang baik. Makanya dalam dunia organisasi, biaya produksi periklanan lebih besar dari biaya produksi. Agar dalam iklan ini orang-orang itu paham, kenal produk yang mereka tawarkan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah advertising itu adalah proses memperkenalkan produk secara berulang-ulang kali agar tercipta visual oleh para pelanggan bahwa produk itu merupakan produk yang baik dan berguna bagi kehidupannya. Oke, selanjutnya yaitu branding. Dalam kata-kata branding terdapat perubahan, di mana kata-katanya mengatakan I understand your great lover. Artinya ketika kedua langkah telah dilakukan si perempuan, si lelaki tadi, si perempuan itu telah tahu dan mencari kebenaran, maka ia bisa memahami lelaki tersebut, maka ia bisa menerima lelaki tersebut dengan yakin, karena branding itu merupakan proses yang panjang. Kata branding sebenarnya telah berkembang dari hanya sekedar merek nama atau dagang, misal nama, logo, kini beralih menjadi citra, kredibilitas, karakter, kesan, juga persepsi atau anggapan di benak konsumen ataupun pelanggan. Jika dalam lawan jenis tadi, artinya wanita itu telah punya pandangan, punya persepsi, punya anggapan bahwa lelaki tersebut telah punya karakter kredibilitas, artinya lelaki tersebut memang benar adalah seorang great lover, seorang yang setia, berkelakuan baik, soleh, dan lain-lain.
Oleh karena itu, ilmu marketing merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, baik dimanapun kita berada. Marketing merupakan proses untuk mengetahui siapa kita. Advertising merupakan konsep menjual diri kita berkali-kali kepada pelanggan, atau kepada orang yang ingin kita miliki, ingin orang yang kita tarik, supaya mereka tahu persis bagian yang mereka tahu persis siapa diri kita bagi mereka. Terakhir, jika pelanggan sudah tahu persis bagian mana yang dijelaskan, maka branding akan muncul dengan sendirinya. Artinya, jika kita telah menjelaskan berkali-kali kepada mereka atau dalam lawan jenis tadi, maka perempuan tadi tersendiri akan memiliki branding dan anggapan tentang siapa kita. Materi yang terakhir yaitu public relation. Materi ini merupakan materi yang wajib diambil oleh semua mahasiswa, karena bagi saya sendiri juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Dalam kata public relation, ternyata tidak ada lelaki tadi, hanya ada orang ketiga dari hubungan lelaki dan perempuan tadi, yaitu seorang perempuan yang memberikan pernyataan dan persepsi dari lelaki tersebut dengan kalimat "trust me, secret lover". Public relation merupakan sebuah hal yang luar biasa sehingga dijadikan satu mata kuliah bagi mahasiswa. Public relation menjadikan ketiga istilah tadi, marketing, advertising, dan branding, menjadi satu kesatuan atas satu bagian, sehingga dalam konteks lawan jenis tadi, lelaki tadi tidak perlu menjelaskan dirinya kepada si perempuan tadi, tidak perlu mengikankan menjual dirinya ataupun branding kepada perempuan tersebut, tetapi masyarakat ataupun orang ketiga telah memberikan persepsi dan memberikan pendapat terhadap lelaki tersebut. Intinya bukan lelaki tersebut sendiri yang menjelaskan dirinya kepada perempuan tadi, melainkan lingkungan atau masyarakat yang menjelaskan lelaki tersebut memang benar adalah he's a great lover, memang benar dia adalah pria yang soleh, baik hati, dan berkelakuan baik. Dan juga lelaki tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak atau strategi-strategi gitu. Jika memang ia merupakan seorang lelaki yang baik, maka lingkungan atau masyarakat ataupun orang sekitar akan menjelaskan kepada si perempuan tadi dalam konteks lawan jenis bahwa dia memang benar adalah seorang lelaki yang baik. Dalam konsep umum public relation, ada satu proses yang sangat terkenal, yaitu dari Marston's 4 step yang diberi singkatan RES. R itu artinya research, A itu artinya action, C itu communication, dan E itu evaluation. Pekerjaan seorang public relation office di sebuah lembaga amat sangat tidak mudah, karena kecil besarnya sebuah lembaga, hidup mati nyawa sebuah lembaga sangat ditentukan oleh public relation itu sendiri. Artinya, jika dibawa ke diri kita sendiri, public relation itu seberapa hebat kita ditentukan dengan seberapa mahir, seberapa piawai kita menggunakan public relation yang ada dalam diri kita. Makanya dalam negara maju, bukan bagi negara berkembang, posisi public relation hampir setara dengan pimpinan tertinggi. Berbeda dengan di Indonesia, yang mana posisi public relation ini hanya dianggap sebagai unit kecil dalam sebuah organisasi. Contohnya saja dalam lembaga pendidikan terdekat kepada kita, yaitu kampus, ada satu data yang diterima. Data tersebut mengatakan bahwa lulusan yang baru diterima di perusahaan hanya sekitar 20%. Hal ini menjadi pertanyaan, kemana 80%-nya?
Jika hanya rektor, ketua jurusan, dekan, atau pimpinan lain, mungkin mereka hanya berpikir sepintas. Tetapi seorang public relation harus berpikir menggunakan fakta dan data yang empiris. Maka hal yang pertama kali dilakukan oleh seorang public relation adalah melakukan riset untuk menemukan berbagai data akurat, salah satunya dengan mendatangi industri. Dari data tersebut misal ditemukan masalahnya adalah ternyata lulusan tersebut tidak memiliki public speaking yang bagus ataupun kemampuan bahasa Inggrisnya yang ternyata masih lemah. Maka seorang public speaking mengumpulkan semua data tersebut, kemudian memberikan hasil data tersebut kepada lembaga untuk diperbincangkan dengan para pengambil kebijakan. Maka nantinya masalah ini bisa diselesaikan oleh para pengambil kebijakan tersebut. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan dari public relation ini adalah bagaimana orang lain atau lingkungan atau masyarakat merupakan cara yang ampuh untuk memperkenalkan produk atau diri kita sendiri kepada orang lain, karena menggunakan orang ketiga yang mana semata-mata memberikan penilaian yang lebih bersih terhadap produk ataupun kita yang ingin kita tampilkan kepada orang lain. Public relation merupakan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna, karena dengan public relation, marketing, advertising ataupun branding tadi telah mencakup satu kesatuan, di mana kita tidak perlu lagi memikirkan berbagai cara untuk mengaitkan atau merayu orang lain agar membeli dan menggunakan produk kita. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kata yang salah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.